Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di acara webinar pengenalan pasar modal syariah. Acara ini kerjasama antara Otorisasi Jasa Keuangan, Pasar Modal Syariah, dan Panin Sekuritas. Senang sekali saya Gio Fitri akan memandu acara ini pada sore hari ini. Sampai dengan acara nanti selesai. Adapun pembicara kita dari Direktorat Pasar Modal Syariah, Ibu Wuri Ekawati Putri selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik, Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah. Selamat sore Mbak Wuri. Selamat sore, Mbak Geo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan kembali saya Wuri Ekawati Putri dari Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Salam kenal Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya juga ucapkan terima kasih pada Panin Sekuritas ya atas kesempatannya untuk saya dapat menyampaikan nih sharing mengenai pasar modal syariah. Terkait dengan outline yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pertama, pengenalan pasar modal syariah, kemudian nanti akan coba saya sharing mengenai produk dan layanan pasar modal syariah, dan nanti akan terkhusus mengenai saham syariah dan mengenai indeks saham syariah. Untuk agenda yang pertama, mengenai pengenalan pasar modal syariah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pasar modal secara definisi menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, ini didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan juga perdagangan efek, serta perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, capital market atau pasar modal ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pasar yang mempertemukan antara penjual dan juga pembeli, serta adanya barang dagangan yang diperjualbelikan. Nah, penjual di pasar modal ini merupakan perusahaan yang menerbitkan instrumen keuangan gitu ya, ataupun efek, sementara pembelinya ini adalah investor gitu yang memiliki kelebihan dana. Sedangkan barang yang diperjualbelikan ini merupakan efek atau instrumen keuangan, bisa berupa saham, mungkin juga surat utang atau obligasi, dan juga suku. Bisa juga reksadana atau instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Analogi pasar tadi sekaligus memperlihatkan fungsi dari pasar modal itu sendiri ya, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat atau investor yang memiliki kelebihan dana. Nah, baik perusahaan maupun investor tadi dapat memilih akan melakukan pendanaan atau investasi melalui pasar modal yang umum atau konvensional atau melalui pasar modal syariah. Jadi alasan pertama kenapa kita harus investasi, yang pertama itu mengenai fase kehidupan, di mana pada umumnya ini tingkat penghasilan seseorang semakin lama akan semakin meningkat sejalan dengan tingkat kebutuhan hidupnya. Namun demikian, suatu waktu seseorang akan mengalami masa pensiun gitu ya. Pada titik ini tingkat penghasilan akan cenderung menurun, tidak seperti yang kita di masa-masa berpenghasilan gitu ya. Sementara tingkat kebutuhan kita tuh terus meningkat gitu kan. Investasi ini dibutuhkan nih untuk mempersiapkan risiko-risiko tersebut tadi. Selain tadi fase kehidupan, alasan kedua kenapa kita memang harus berinvestasi yaitu adanya inflasi. Nah, uang yang kita miliki saat ini, nilainya mungkin semakin lama akan cenderung semakin menurun gitu ya. Misalkan pada sekian puluh tahun lalu gitu ya, nilai 100.000 itu ketika kita bawa ke supermarket itu kita bisa memenuhi keranjang secara penuh gitu ya. Sedangkan saat ini uang 100.000 itu mungkin hanya untuk paket pulsa aja kita udah lebih dari 100.000 gitu ya. Artinya nilai uang itu akan semakin menurun gitu ya. Nah, salah satu tujuan dari berinvestasi ini adalah untuk meningkatkan nilai aset yang kita miliki saat ini, sehingga nanti kenaikan nilai aset tersebut akan lebih besar daripada inflasi. Nah, investasi ini juga sebenarnya sesuai dengan panduan hidup Islami gitu ya, di mana umat Islam sendiri gitu ya, di antara konsep dari makosid syariah atau tujuan-tujuan syariah,
Ada yang namanya hifzul mal atau memelihara harta gitu dan memelihara keturunan. Nah, terdapat beberapa ayat dan juga hadis yang memiliki keterkaitan nih dengan investasi. Nah, salah satunya ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu disebutkan bahwa sesungguhnya kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin atau meminta-minta kepada orang lain. Nah, di sini sebenarnya jelas gitu ya. Secara panduan Islami pun apa namanya sudah diajarkan gitu untuk kita berinvestasi, mempersiapkan masa depan kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, mungkin masih ada di antara kita juga yang masih belum bisa membedakan nih antara istilah investasi maupun saving. Nah, secara mudah saving ini dapat diartikan untuk mengamankan uang gitu ya. Sementara untuk investing itu adalah istilah untuk mengembangkan uang. Nah, saving ini biasanya juga menggunakan media tabungan atau mungkin deposito gitu ya, yang tujuannya adalah untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dana darurat. Nah, sementara kalau untuk investasi ini dilakukan untuk kebutuhan jangka panjang yang jauh di masa depan, misalkan saja untuk kita anak gitu ya ke luar negeri atau mungkin untuk dana pensiun atau mungkin nanti modal usaha setelah pensiun atau sebagainya. Nah, saat ini juga telah banyak gitu ya pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan juga kondisi keuangan kita, dapat melalui produk pasar modal seperti reksadana, saham maupun sukuk atau obligasi maupun sektoril gitu ya. Ini biasanya ibu-ibu ya gitu ya atau mungkin cewek-cewek gitu. Senangnya tuh kayak sektoril gitu Mbak apa namanya Mbak Gio ya. Ya. Melalui beli emas gitu ya. Istilahnya kalau investasi kalau nggak megang barang kayaknya kurang gimana gitu. Nah, ini bisa juga menjadi pilihan gitu ya untuk sarana investasi kita. Dari sisi waktu sendiri, investing ini juga lebih ke jangka panjang gitu ya, sedangkan untuk yang saving ke jangka pendek dan return-nya pun nantinya akan berbeda gitu ya. Semakin panjang waktunya kita untuk berinvestasi, nah maka return-nya akan diperoleh berpotensi semakin tinggi ya atau besar. Nah, tadi saya sudah coba memaparkan sekilas mengenai pasar modal gitu ya dan juga investasi. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke pembahasan pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini merupakan bagian sebenarnya yang tidak terpisahkan dari pasar modal pada umumnya gitu ya. Jadi secara umum kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional ya atau pasar modal pada umumnya. Namun demikian terdapat beberapa karakteristik khusus nih pasar modal syariah, yaitu produk dan juga mekanisme transaksinya ya atau mekanisme perdagangannya ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, adapun hal yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah segala hal yang mengandung unsur maisir, goror, riba, dan juga batil. Nah, mungkin nanti akan ada pemaparan sekilas gitu ya mengenai istilah-istilah tadi di next slide-nya. Kalau kita berbicara mengenai konsep dari pasar modal syariah itu sendiri ya, memang tidak terlepas dari istilah yang namanya fikih gitu ya. Kalau fikih ini secara arti itu bisa diartikan sebagai pemahaman gitu ya, atau ilmu terhadap sesuatu gitu ya, dan memahaminya serta mengetahuinya adalah pemahaman yang baik. Nah, fikih ini adalah bisa diartikan sebagai pemahaman atau penafsiran ulama atas Al-Quran Al-Hadis sebagai sumber utama gitu ya dari hukum Islam. Nah, kenapa di sini kita perlu fikih? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak berkembang gitu ya setelah Rasulullah SAW meninggal. Sementara persoalan baru, permasalahan kehidupan baru itu senantiasa muncul gitu ya seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan zaman, situasi dan kondisi serta teknologi yang memang sedang berkembang saat ini. Nah, kemudian kenapa juga kita perlu fikih? Karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah ini dapat dipahami secara jelas dan pasti gitu ya. Makanya kita akan memahaminya secara berbeda-beda gitu kalau misalkan kita tidak ada fikih ini. Nah, oleh karena itu fikih ini merupakan pemahaman dan juga penafsiran para ulama tentang hukum-hukum syariah melalui metode ijtihad, maka dimungkinkan adanya perbedaan gitu ya, perbedaan pemahaman atau adanya perbedaan mazhab pemikiran gitu. Sebagai contoh terkait penentuan rasio saham syariah gitu ya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di situ juga akan ada perbedaan. Di Indonesia menggunakan kriteria sekian persen, sedangkan di luar negeri seperti di Inggris maupun di Malaysia menggunakan kriteria mungkin yang lebih ketat gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa ada perbedaan-perbedaan penafsiran atas hukum Islam gitu yang menjadi dasar dari apa namanya nantinya hukum syariah di pasar modal. Nah, terkait
fikih ini sendiri dibagi menjadi dua gitu ya, ada fikih ibadah dan juga ada fikih muamalah, di mana fikih ibadah ini yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, fikih ibadah ini terdiri dari fikih yang mengenai misalkan sholat, puasa gitu ya, secara hukum-hukum Islam yang hukum asalnya itu adalah terlarang gitu ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Artinya, kalau misalkan sholat gitu kan kita di umat Islam sudah jelas yang wajib itu 5 waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berinisiatif untuk sholat 4 waktu saja atau mungkin 6 waktu gitu ya supaya pahalanya lebih banyak, nah itu mungkin akan menyalahi aturan fikih gitu ya, fikih ibadah gitu ya. Nah, sementara itu kalau fikih muamalah gitu ya, secara bahasa ini muamalah ini artinya bertindak ya atau saling, yaitu yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia. Untuk fikih dalam kegiatan pasar modal syariah ini mengacu pada fikih muamalah yang dasarnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kebalikan dari fikih ibadah tadi gitu ya. Jadi konsep umum dari pasar modal syariah ini sendiri diperbolehkan semuanya, tapi kecuali ada dalil yang melarangnya atau ya melarangnya atau mengaturnya nanti. Salah satu syekh gitu ya yang selalu kita jadi panutan gitu ya untuk pengembangan pasar modal syariah yaitu ada Syekh Wahbah Zuhaili, di mana salah satu profesor hukum Islam beliau menyebutkan bahwa prinsip dari dasar fikih muamalah dalam Islam itu ada 4 ya. Yang pertama, pada dasarnya memang segala bentuk muamalah itu boleh kecuali ditentukan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Dan kedua, muamalah itu sebenarnya dilakukan atas dasar sukarela. Dan ketiga, muamalah ini dilakukan atas dasar pertimbangan uh, atau kemaslahatan gitu ya. Dan yang terakhir, muamalah ini adalah dilaksanakan dengan memelihara nilai atau prinsip keadilan. Jadi yang menjadi dasar dari pasar modal syariah ini adalah fikih muamalah. Kegiatan di pasar modal diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang melarangnya itu apa? Pembatasannya itu apa saja? Nah, ini adalah kegiatan usaha yang menjadi pembatas gitu ya, yang menjadi rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan nih dalam pasar modal syariah. Adalah kegiatan yang mengandung perjudian gitu ya. Dan juga ada yang mengenai jual beli resiko atau apa namanya disebut dengan goror. Nah, kemudian juga ada larangan di bawah bahwa kegiatan usaha dalam kegiatan pasar modal syariah ini tidak boleh yang namanya memproduksi atau menjual barang yang haram karena zatnya atau mungkin jasa keuangan ribawi, terus kemudian juga produk atau jasa yang bersifat merusak moral ya seperti ini rokok dan apa namanya memproduksi atau barang yang bukan haram karena zatnya. Nah, makanya nanti ketika kita ngebahas saham syariah atau mungkin kita mencari namanya saham syariah, itu perusahaan bank konvensional itu nggak akan pernah ketemu gitu ya, dan juga perusahaan rokok itu nggak akan ada yang namanya di daftar saham syariah. Kemudian transaksi yang menjadi pembatas juga gitu ya dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal, yaitu bahwa tidak boleh ada yang namanya transaksi yang mengandung tadi penawaran palsu gitu ya. Nah, ini kalau secara definisi atau rincinya mungkin ada di Fatwa 80 gitu ya. Di mana di sini kalau untuk yang penawaran palsu, yaitu adanya satu atau lebih dari satu pihak tertentu yang melakukan pemasangan order gitu ya, beli atau jual pada level harga yang terbaik atau tertinggi gitu. Tapi jika ketika order itu sudah mencapai best price-nya gitu ya, maka order itu akan di-delete. Nah, itu namanya semacam penawaran palsu. Nah, kemudian transaksi berikutnya yang juga menjadi rambu di pasar modal syariah adalah yang kedua, perdagangan atau barang yang belum dimiliki atau short selling. Nah, ini short selling ini yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Ada juga yang namanya transaksi margin gitu ya. Di sini kan biasanya di perusahaan efek ada kayak opsi gitu pembiayaan untuk transaksi gitu ya, transaksi margin gitu untuk saham. Tapi kalau untuk di saham syariah itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga yang melakukan perdagangan yang mengandung unsur suap atau riswah, transaksi yang tidak disertai atau barang atau jasa, dan juga kemudian transaksi yang menggunakan informasi orang dalam, terus kemudian perdagangan atau transaksi yang apa ya mengandung istilah penimbunan atau ikhtikar gitu ya. Terus kemudian juga ada transaksi yang mengandung spekulasi ataupun penipuan. Nah, ini adalah rambu-rambu yang memang kita harus perhatikan ketika kita mau mengembangkan yang namanya pasar modal syariah. Kalau ini merupakan POJK gitu ya terkait pasar modal syariah yang mungkin nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa
cek lebih lanjut gitu ya, di sini kita sudah ada peraturan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Jadi ketentuan tadi kegiatan dan transaksi yang dilarang itu ada di POJK 15, kemudian juga mengenai saham ada di POJK 17, ada juga nanti mengenai sukuk di POJK 18, dan seterusnya. Kami terbitkan itu SEOJK 3 tahun 2022 mengenai mekanisme dan prosedur penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah dalam layanan urun dana atau securities crowdfunding. Nah, kalau ini merupakan fatwa-fatwa yang menjadi dasar gitu ya, kita dalam menentukan menyusun POJK atau SEOJK mengenai pasar modal syariah. Jadi kita memang selalu bersinergi gitu ya dengan DSN MUI sebagai otoritas fatwa. Nah, ini bisa lebih lanjut dicari tahu gitu ya by googling. Agenda kedua mengenai produk dan layanan pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah sendiri sini sebenarnya udah cukup banyak gitu ya untuk pilihan investasi maupun pendanaannya gitu, mulai dari saham syariah, ada reksadana syariah, sukuk, securities crowdfunding maupun produk investasi syariah lainnya. Produk pertama itu adalah mengenai reksadana syariah. Di sini kalau secara definisi reksadana itu didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat gitu ya, yang dimasukkan ke dalam portofolio efek dan nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, sementara reksadana syariah secara definisinya sama, hanya saja tadi pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan karakteristiknya yang membedakan dengan reksadana konvensional adalah bahwa di pasar modal reksadana syariah, dia dikelola tentunya dengan prinsip syariah, di mana manajer investasi yang akan mengelola reksadana syariah itu diwajibkan untuk membentuk yang namanya unit pengelolaan investasi syariah dengan beberapa persyaratan tertentu. Dan juga kemudian di reksadana syariah ini akan diinvestasikan ya hanya pada efek syariah berupa saham syariah, mungkin nanti sukuk gitu ya, dan juga mungkin ada deposito syariah. Nah, mekanisme yang berikutnya, karakteristik berikutnya yang tidak ada di reksadana konvensional adalah mengenai mekanisme cleansing atau pembersihan harta reksadana dari non halal gitu ya, pendapatan non halal. Dan yang pastinya kalau untuk reksadana syariah ini tentunya akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, itu yang membedakan dengan reksadana konvensional. Nah, kalau secara struktur ini investor akan antara si investor gitu ya dengan kontak investasi kolektif atau KIK reksadana ini merupakan menggunakan akad wakalah bil ujroh, di mana nanti investor akan menginvestasikan dananya ke manajer investasi gitu ya melalui KIK tadi. Nah, nanti manajer investasi akan memperoleh ujroh gitu ya atas penempatan dana tadi, dan nanti dananya akan ditempatkan ke efek-efek syariah. Seperti tadi saham syariah, sukuk korporasi, bisa juga sukuk negara maupun instrumen syariah lainnya. Next slide. Kemudian berikutnya adalah produk berikutnya adalah tentang sukuk. Nah, sukuk ini secara definisi diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan gitu ya kalau istilahnya, dan atas underlying aset yang mendasarinya. Nah, karakteristik sukuk sendiri ini dia merupakan instrumen pendanaan yang berbasis syariah, bukan merupakan surat utang gitu ya seperti obligasi, dan harus ada yang namanya underlying aset untuk mendasari penerbitan sukuk. Nah, penggunaan dana juga harus sesuai dengan prinsip syariah, dan imbal hasil atau return yang diberikan itu berupa ujroh atau margin atau bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan. Nah, kalau secara perbedaan ini tadi bahwa si sukuk ini bukan merupakan surat utang gitu ya, berbeda dengan obligasi. Dan kalau obligasi penggunaan dananya itu tidak terbatas gitu ya untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tapi bisa juga untuk kegiatan lainnya gitu. Dan sementara kalau untuk obligasi imbal hasilnya itu berupa bunga atau kupon, underlying aset tidak perlu di obligasi, sementara di sukuk perlu dan diwajibkan. Dan adanya kalau di sukuk itu ada yang namanya opini syariah, opini dari tim ahli syariah yang mengawasi tadi penerbitan sukuk tadi. Next slide. Berikutnya akan saya coba singgung sedikit mengenai securities crowdfunding. Next slide. Secara definisi melalui POJK 57 ya, securities crowdfunding ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan atau sistem elektronik. Penyelenggaranya juga harus mendapat izin dari OJK. Nah, kalau secara lingkupnya, dalam securities crowdfunding ini akan terlibat ada 4
pihak gitu ya, ada yang namanya bukan pihak sih, 4 hal. Yang pertama ada efeknya yang diterbitkan, bisa berupa obligasi ataupun sukuk dan juga saham. Ada penyelenggara SGF yang memang punya platformnya gitu ya, platform online-nya. Terus kemudian penerbit SGF, nah ini biasanya pelaku-pelaku usaha atau UMKM gitu ya, dan juga pastinya adanya investor SGF. Nah, memang tak dapat dipungkiri gitu ya, bahwa perkembangan teknologi informasi ini juga telah mempengaruhi perkembangan industri jasa keuangan, khususnya juga pasar modal gitu ya. Di mana saat ini para pelaku usaha ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal gitu, melalui penyelenggaraan layanan urun dana atau securities crowdfunding. Nah, melalui layanan urun dana ini atau SCF, pelaku usaha yang membutuhkan dana ini dapat melakukan penawaran saham, sukuk ataupun obligasi. Adanya SCF ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah gitu ya atau UKM dan juga pelaku usaha pemula atau startup company untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Ini hubungan antara para pihak dalam securities crowdfunding di mana nanti investor ini akan berinvestasi gitu ya melalui platform online platform SCF yang diselenggarakan oleh penyelenggara SGF dan nanti dananya itu akan disampaikan kepada penerbit SGF gitu yang kebanyakan memang UKM untuk pengembangan usahanya. Nah, di sini untuk perizinan tetap melalui OJK juga pelaporan staf pengawasannya dan di sini juga nanti akan ada terlibat bank kastedian maupun KSEI gitu ya sebagai lembaga penyimpanannya. Sekilas mengenai produk investasi syariah lainnya, di sini ada KIK EBA Syariah dan juga KIK EBA SP, di mana kalau KIK EBA ini efek beragun aset ini adalah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang gitu ya atau pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan diinvestasikan pada aset real estate. Ada juga yang namanya KIK Dana Investasi Infrastruktur atau DINFRA, di mana ini adalah wadah yang atau kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan diinvestasikan pada aset infrastruktur. Baik, next slide. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu mengenai saham syariah. Secara definisi, saham merupakan tadi bukti kepemilikan ya atas suatu perusahaan yang memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan juga serta adanya hak pembagian dividen kepada pemiliknya. Nah, secara konsep saham ini merupakan kegiatan musyarakah gitu ya atau syirkah, yaitu adanya penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian saham ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil gitu ya berupa dividen. Nah, namun demikian tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh slide sebelumnya, perusahaan yang pengelolaan usahanya didasarkan pada prinsip syariah atau perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah yang ditetapkan oleh OJK. Nah, kalau perusahaan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, mungkin kalau kita lihat di list daftar efek syariah gitu ya, ada mungkin seperti BTPN Syariah gitu, terus mungkin ada BSI dan beberapa lainnya. Nah, kalau kayak perusahaan properti, real estate, terus kemudian retail, nah itu dia memang tidak serta-merta kita bisa masukkan ke dalam saham syariah, tapi kita harus lihat dulu nih, sesuai nggak nih dengan kriteria saham syariah yang ditetapkan oleh OJK. Untuk menentukan saham syariah tadi, ini biasanya kalau di internal kami itu menggunakan istilah emiten atau perusahaan publik aktif gitu ya, atau emiten atau perusahaan publik pasif. Nah, aktif tadi yang memang secara anggaran dasar menyatakan bahwa dia kegiatannya syariah, sedangkan kalau untuk yang pasif ini tidak menyatakan. Makanya nanti kita akan telaah gitu ya menggunakan kriteria saham syariah. Nah, saham-saham yang tadi yang memang sudah dapat dikategorikan saham syariah akan masuk ke dalam yang namanya daftar efek syariah.
Berikut merupakan kriteria dari saham syariah. Secara kriteria, nah ini juga sebenarnya udah ada di POJK kita, di POJK 35 ya, tahun 2017, bahwa untuk bisa mengkategorikan tadi ya, perusahaan pasif tadi, yang perusahaan yang memang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya untuk bisa menjadi sahamnya syariah, kita harus telah melalui 2 screening ini. Pertama, business screening, yang kedua adalah financial screening. Nah, business screening di sini kita harus melihat nih, bahwa si perusahaan ini tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan. Misalkan tadi perusahaan bank konvensional, nah itu secara bisnis screening udah kita pinggirin tuh, nggak bisa masuk ya. Terus kemudian tadi perusahaan rokok juga tadi itu udah pasti nggak lolos di bisnis screening. Nah kemudian juga secara transaksinya juga dia tidak boleh yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selain bisnis screening, ada lagi namanya financial screening. Nah, ini kalau untuk financial screening ini, kita punya 2 kriteria. Yang pertama, utang berbasis bunga perusahaan itu tidak boleh melebihi dari 45% dari total asetnya. Dan yang kriteria kedua adalah pendapatan non halalnya perusahaan ini tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Nah, ini memang apa namanya? Dari sisi kadang kalau misalkan ada kegiatan seperti webinar gitu ya atau edukasi ini pasti ada pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu ya Mbak Gio ya, kenapa sih harus 45%, kenapa sih 10%, kenapa nggak 0% aja gitu kan, yang namanya juga apa namanya, syariah gitu ya. Nah ini memang, harus disesuaikan gitu ya, apa namanya, dengan kondisi dari apa namanya, masing-masing negara gitu ya. Mungkin kalau misalkan seperti di Iran gitu ya, semuanya mungkin hampir semua itu produknya halal gitu ya. Nah, berbeda dengan di Indonesia, tapi kan walaupun dia mayoritas muslim tapi ya nggak semua serta-merta dihalalkan gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh kita aja untuk nabung itu pasti kan masih banyak gitu ya, atau mungkin payroll kita lah ya, banyak kan masih juga menggunakan bank konvensional gitu. Misalnya kalau misalkan kita serta-merta langsung apa ya, 0%-kan gitu ya, misalkan karena kalau kita lihat gitu ya, Mbak Gio, kalau kebanyakan gitu, hampir semua perusahaan itu memang menempatkan dananya di bank konvensional. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kriteria, zero tolerance, itu bisa jadi isinya saham syariah itu ya hanya 6 ya, atau mungkin 5 saham aja gitu ya, yang memang secara anggaran dasar menyatakan syariah. Nah, makanya tapi kami, dari OJK sendiri, saat ini memang juga sedang mengkaji gitu ya, mengenai kemungkinan adanya, penurunan ya, pengetatan lah istilahnya, pengetatan dari rasio ini. Baik, kemudian, saham syariah ini mengenai kegiatan yang dilarang sebenarnya sama seperti tadi gitu ya, bahwa di sini tidak boleh ada yang, perusahaan yang merupakan, bank konvensional, asuransi konvensional juga tidak boleh, atau mungkin perusahaan rokok. Nah, ini kemudian, utang berbasis bunga yang kita kategorikan sebagai utang berbasis bunga jangan juga pendapatan non halal. Jadi, untuk ini adalah, kategori yang kita kategorikan sebagai utang berbasis bunga, dari, apa namanya, laporan keuangan perusahaan, itu seperti kayak utang, MTN gitu ya, yang memang MTN konvensional, terus utang obligasi, dan juga ada utang pembiayaan atau leasing. Nah, itu biasanya kita lihat tuh, kalau misalkan tadi toleransinya masih di bawah 40%, biasanya kita masih kategorikan sebagai, saham syariah. Nah, kalau dari sisi pendapatan non halal, ini juga ada beberapa yang kita kategorikan sebagai pendapatan non halal, ada pendapatan bunga atas, tadi pendapatan dana di bank konvensional gitu ya, ada juga, pendapatan klaim asuransi, hingga pendapatan dari, penjualan, barang-barang yang mungkin dikategorikan sebagai non halal. Ketika tadi perusahaan-perusahaan sudah lolos screening saham syariah, baik dari sisi bisnis screening maupun financial screening, saham itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya daftar efek syariah yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan, yang secara berkala dan, apa namanya, akan berlaku efektif gitu ya, setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Nah, DES ini juga disebut, sebagai DES periodik yang diterbitkan 1 Desember ini biasa kita sebut sebagai DES periodik. Ada juga yang namanya DES insidentil yang diterbitkan karena, adanya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah pada saat penawaran umum atau IPO. Jadi ketika perusahaan itu dinyatakan, efektif oleh OJK, kemudian kita telaah, ketika sahamnya masuk kategori saham syariah, itu biasanya kita susulkan gitu ya, yang namanya DES insidentil untuk menambah daftar efek syariah atau daftar saham syariah yang telah kita telaah sebelumnya. Nah,
DES ini kalau secara definisi ini merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang menjadi panduan investasi nih ya bagi investor syariah, em, seperti dana pensiun syariah, asuransi syariah, manajer investasi yang tadi mengelola reksadana syariah, dan juga investor individu. Nah, selain itu, DES juga bisa menjadi acuan nih bagi Bursa Efek Indonesia atau pihak lain yang juga menerbitkan indeks saham syariah. Nah, sebenarnya ada lagi yang namanya DES itu bisa ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Nah, pihak penerbit DES ini biasanya yang membedakan isinya gitu ya, isi DES yang diterbitkan OJK sama pihak penerbit DES adalah bahwa kalau DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES itu berisi dari efek-efek yang ada di efek-efek syariah luar negeri. Nah, itu apa namanya? Biasanya kalau untuk menampung gitu ya sarana investasi bagi investor yang pengennya investasi dengan efek luar negeri. Nah, itu bisa melalui efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Tapi kalau saham syariah gitu ya atau efek syariah yang ada di Indonesia ini pastinya ditetapkan oleh OJK. Nah, kalau ini hanya sekilas mengenai inovasi produk saham syariah gitu ya. Saat ini memang sudah ada, mungkin juga beberapa perusahaan efek gitu ya, atau perusahaan sekuritas sudah punya layanan ini ya, layanan untuk apa namanya wakaf saham atau mungkin zakat saham. Nah, kalau nggak salah ini udah ada 7 perusahaan sekuritas yang ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin berinvestasi sekaligus berwakaf gitu ya atau berzakat, nah itu udah ada juga udah difasilitasi oleh perusahaan efek. Nah, ini secara konsepnya kalau untuk yang wakaf saham ini nanti perusahaan efek akan bekerja sama gitu ya dengan pengelola wakaf atau nazir. Dana dari investor ini akan diinvestasikan. Nah, ini nanti mungkin ada pilihan bisa seluruhnya returnnya itu disampaikan ke nazir gitu ya untuk disampaikan ke penerima wakaf atau mungkin sebagian keuntungan misalkan sekian persennya tetap masuk ke investor atau sebagian lainnya masuk ke apa namanya untuk disalurkan ke penerima wakaf. Nah, ini sekilas mengenai apa layanan dan jasa pasar modal syariah, di mana di sini kita sudah ada per 18 Maret ya, sudah ada 33 penjamin emisi efek, kemudian yang menjadi penjamin emisi efek syariah maksudnya, kemudian ada 15 bank kastedian yang punya layanan syariah juga, ada 12 pihak penerbit daftar efek syariah, 2 bank RDN syariah, 53 MI yang mengelola reksadana syariah, ada 112 ahli syariah pasar modal, dan yang ada 14 syariah online trading system. Syariah ini merupakan ukuran statistik gitu ya, perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan juga digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Nah, PT Bursa Efek Indonesia atau BEI sendiri telah menyusun beberapa indeks acuan yang dapat digunakan nih oleh Bapak Ibu atau rekan-rekan yang menjadi investor gitu ya sebagai panduan investasi termasuk juga indeks saham syariah. Nah, hingga saat ini telah terdapat 4 indeks saham syariah yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu ada indeks saham syariah atau ISI, ada juga Jakarta Islamic Index, ada JII 70, dan yang paling anyarnya ada IDX MES BUMN gitu ya, BUMN 17. Nah, keempat indeks tersebut ini mengacu pada daftar efek syariah tadi yang diterbitkan oleh OJK, yang screeningnya tadi sudah saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan agenda berikutnya, yaitu mengenai indeks saham syariah Indonesia atau kita biasa singkat ISI gitu ya. Ini di bolak-balik singkatannya masih sama nih, ISI. Yang diluncurkan beberapa tahun lalu gitu ya, pada tahun 2011, tepatnya di 12 Mei. Ini adalah merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ISI ini merupakan indikator gitu ya dari kriteria pasar saham syariah Indonesia. Nah, konstituen ISI ini adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Nah, artinya Bursa Efek ini tidak melakukan seleksi saham dari ISI ini, tapi langsung mencomot dari daftar efek syariah yang ada yang ditetapkan oleh OJK. Karena tadi mencomot di daftar efek syariahnya OJK, maka konstituen ISI ini juga akan diseleksi ya, artinya diperbarui gitu ya, sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Mei atau November mengikuti jadwal review daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK. Nah, oleh sebab itu setiap periode seleksi tadi selalu ada saham yang akan keluar masuk nih dalam indeks saham syariah Indonesia ini.
yang menjadi konstituen isi. Nah, metode perhitungan isi sendiri ini mengikuti metode perhitungan indeks saham Bursa Efek Indonesia lainnya gitu ya, yaitu menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan tahun 2000 Desember 2007 itu sebagai tahun dasar perhitungan isi. Tapi tadi kan saya sebutkan bahwa isi ini adalah mencomot dari daftar efek syariah. Tapi terkadang kalau misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan coba menjajarkan gitu ya indeks saham syariah Indonesia yang ada di websitenya Bursa Efek dan juga daftar efek syariah yang ada di websitenya OJK, mungkin akan berbeda nih nilainya nih. Nah, ini perbedaannya kenapa? Kan tadi dibilang bahwa si isi ini dari si OJK gitu ya, desnya OJK, daftar efek syariahnya OJK. Nah, ini perbedaannya karena di isi ini dia hanya mengambil saham syariah yang perusahaannya masih listing. Nah, sedangkan kalau saham syariah yang ada di dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK, dia selain ada perusahaannya listing, ada juga perusahaan yang tidak listing, dan juga ada yang namanya perusahaan publik. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Berikutnya ini adalah Jakarta Islamic Index atau JII gitu ya. Atau mungkin JII 30 gitu ya, juga dikenal juga JII 30. Nah, ini adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia, yaitu pada tahun 2000. Nah, konstituen dari JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, sama seperti tadi ya, indeks saham syariah Indonesia, review dari saham syariah yang menjadi konstituen dari JII ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan juga bulan November, mengikuti tadi jadwal review desk dari OJK. Nah, BEI sendiri ini menentukan dan melakukan seleksi saham yang menjadi konstituen JII. Kalau tadi isi hanya langsung mencomot gitu ya, saham yang listing di bursa, saham yang listing, perusahaan yang listing. Nah, kalau JII ini ada kriteria lagi nih. Jadi setelah bursa itu mengacu ke daftar efek syariah yang diterbitkan OJK, bursa screening lagi menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama itu bahwa saham syariah yang masuk ke dalam konstituen isi tadi gitu yang tercatat selama 6 bulan terakhir itu, jadi apa namanya, yang pertama adalah saham yang masuk ke dalam isi yang tercatat selama dalam 6 bulan terakhir, dan kemudian dari yang sudah diisi tadi yang 6 bulan terakhir tercatat dipilih lagi menjadi 60 saham yang berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Nah, kemudian dari 60 tadi dipilih lagi nih, di-screening lagi menjadi 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi hariannya yang tertinggi. Nah, kemudian 30 saham tadilah yang tersisa menjadi saham terpilih masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Dia mirip-mirip tadi ya, namanya sama-sama JII, cuman ini bedanya adalah diperbesar lagi lingkupnya menjadi 70, JII 70. Nah, ini adalah indeks saham syariah yang diluncurkan bursa kurang lebih pada tahun 2018 kalau nggak salah ya. Nah, ini konstituen dari JII 70 ini hanya terdiri dari 70 saham syariah yang paling liquid dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham syariah Indonesia, review dari saham syariah yang menjadi konstituen JII ini juga akan diperbarui gitu ya sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei tadi dan November, mengikuti jadwal review desnya OJK. Nah, BI sendiri, Bursa Efek Indonesia ini menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen dari JII 70. Adapun kriterianya adalah kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII 70. Yang pertama, saham syariah yang masuk ke dalam konstituen isi yang telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Nah, ini masih sama gitu ya sama penentuan yang JI tadi, JI 30. Apa namanya, konstituen isi tadi yang 6 bulan terakhir tercatat, dipilih lagi 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 150 tadi kemudian juga dipilih menjadi, di-screening lagi menjadi setengahnya ya, sekitar 70 saham yang berdasarkan rata-rata nilai transaksi hariannya di pasar reguler tertinggi. Nah, 70 saham tadilah yang menjadi isi dari JII 70. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang terbaru ya. Ada indeks apa namanya? Indeks MES BUM 17. Nah, indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara ya atau BUMN dan juga afiliasinya yang memiliki likuiditas baik
dan juga kapitalisasi pasar besar, serta punya fundamental perusahaan yang baik. Nah, indeks MES BUMN 17 ini merupakan kerjasama PT Bursa Efek Indonesia dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah ya atau MES. BI ini menentukan seleksinya itu apa namanya? Yang pertama adalah saham yang masuk ke dalam indeks MES BUMN 17 ini adalah saham syariah yang masuk ke dalam konstituen isi. Konstituen isi kemudian diseleksi nih dari konstituen isi tadi, dari perusahaan-perusahaan yang listing tadi yang masuk ke dalam isi, dilihat mana sih saham yang merupakan saham BUMN gitu ya atau afiliasinya. Nah, dari saham semesta tadi kemudian dipilih 17 konstituen berdasarkan tadi likuiditas dan juga fundamental yang terbaiknya. Makanya ada apa namanya muncullah tadi 17 perusahaan gitu ya yang masuk kategori saham syariah IDX MES BUMN 17. Nah, mungkin ini sebagian besar kita sudah tahu gitu ya cara berinvestasi di apa saham syariah, bisa langsung datang ke perusahaan efek gitu ya melalui brokernya atau mungkin secara online gitu ya. Sekarang ini udah serba online semuanya gitu ya. Kita juga bisa melalui online gitu ya, online. Dan ini juga sudah ada yang namanya Syariah Online Trading System atau SOTS, yaitu sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Nah, SOTS ini dikembangkan oleh para AB gitu ya, anggota bursa. Nah, fasilitas atau alat bantu bagi investor sebagai alat bantu investor nih untuk melakukan transaksi saham secara syariah. Nah, SOTS ini juga disertifikasi oleh DSN MUI gitu ya, karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar modal bursa efek. Dari fitur sendiri gitu ya yang membedakan dia dengan apa namanya? Fitur dari SOTS ini sendiri yaitu yang pertama bahwa dia hanya bisa digunakan untuk transaksi saham syariah. Sudah di screening gitu ya secara aplikasi kalau kita cari sahamnya BBCA misalkan, itu nggak akan pernah ketemu gitu ya karena bukan tergolong saham syariah. Nah kemudian fitur berikutnya dia hanya dapat dilakukan secara tunai atau cash basis gitu. Artinya kalau kita punya uangnya apa 1 juta ya cukup 1 juta aja ditransaksikan. Jadi nggak boleh ada yang namanya fasilitas margin trading tadi gitu ya. Dan kemudian melakukan transaksi jual beli yang belum dimiliki atau short selling. Ibaratnya kalau misalkan kita mau transaksiin saham kita ya kita harus punya dulu barangnya. Itulah yang kita akan transisikan. Nah, secara sistemnya sebenarnya udah ini sih apa namanya? Sudah terjaga gitu ya secara sistem fitur-fitur ini. Jadi insya Allah nih kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mau berinvestasi di saham syariah melalui sistem online trading system ini insya Allah aman gitu ya. Artinya sesuai dengan penerapan prinsip syariah. Next slide. Ini sekilas mengenai apa namanya beberapa penyedia gitu ya sistem online trading syariah. Nah ini kurang lebih ada sekitar 14 perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang sudah punya yang namanya layanan online trading system. Nah ini tinggal Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan bisa memilih gitu ya sesuai dengan apa namanya preferensinya masing-masing. Mungkin demikian Mbak Geo ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih Mbak Wuri untuk penjelasannya, padat banget, jelas, terusnya nih banyak banget, baik itu pengenalan pasar modal syariah, produk dan layanan pasar modal syariah, saham syariah, indeks saham syariah, itu apa aja yang ada di dalamnya, baik itu ISI, JII 70, dan juga IDX MES BUMN 17. Di sini juga udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Wuri yang muncul dari penjelasan yang tadi Mbak Wuri sampaikan. Apa yang dimaksud dengan daftar efek syariah, Mbak Wuri? Oke, terima kasih Mbak Gio ya. Daftar efek syariah ini kalau secara definisi tadi adalah daftar yang memuat kumpulan efek syariah gitu ya. Bisa ada isinya itu adalah saham syariah atau efek syariah lainnya, termasuk ada sukuk negara gitu ya. Pokoknya semua kumpulan efek syariah itu tercantum dalam daftar efek syariah, termasuk tadi saham syariah. Nah ini apa namanya yang nantinya digunakan oleh para investor gitu ya untuk sebagai panduan investasinya dan juga bursa nih Bursa Efek Indonesia yang tadi menerbitkan
beberapa indeks syariah tadi. Oke, di sini ada pertanyaan yang muncul yaitu apa sih yang dimaksud sistem online trading syariah itu sendiri, Mbak Uri? Sistem online trading syariah tadi ya, atau biasa kita sebut sebagai SOTS gitu ya. Itu adalah Mhm. sistem transaksi saham secara online gitu ya. Transaksi saham syariah secara online yang pastinya memenuhi prinsip syariah. Nah, di mana fitur dari SOTS ini dia hanya bisa digunakan untuk transaksi saham syariah, yang kemudian juga hanya dapat dilakukan secara tunai ya atau cash basis, dan yang terakhir dia juga tidak dapat digunakan untuk transaksi jual beli saham yang belum dimiliki atau short selling. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gio. Oke, terima kasih Mbak Uri. Berikutnya pertanyaan yang muncul yaitu, apakah terdapat fatwa DSN MUI yang mendasari sistem online trading syariah itu sendiri, Mbak Uri? Ya, betul Mbak Gio. Eh, SOTS ini sebenarnya disertifikasi gitu ya oleh DSN MUI. Jadi setiap perusahaan efek mendapatkan semacam sertifikat gitu ya dari DSN MUI bahwa menyatakan bahwa layanan online trading saham syariahnya ini sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tentunya dengan ada sertifikasi itu ada juga fatwa yang mendasari nih, yaitu fatwa 80 tahun 2011. Jadi saat pengembangan SOTS tadi itu fatwa inilah yang menjadi acuannya gitu ya, di mana tadi tidak boleh yang namanya ada margin trading maupun short selling. Nah, ini fatwanya adalah fatwa 80 tahun 2011 mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Oke, jadi memang ada ya fatwa Ya, khususnya yaitu fatwa 80 itu sendiri, betul betul Mbak Gio. ya? Baik, lanjut lagi nih Mbak Uri, ini ada lagi pertanyaan yang muncul yaitu, apa perbedaan antara daftar efek syariah, dan ISSI itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Gio. Nah, daftar efek syariah tadi berisi saham syariah gitu ya dari perusahaan-perusahaan yang tadi sudah diseleksi sama OJK. Nah, itu saham syariahnya itu baik perusahaan yang listing, perusahaan publik maupun perusahaan yang tidak listing. Nah, sementara kalau saham syariah yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, dia hanya perusahaan yang sahamnya dikategorikan sebagai saham syariah dan listing. Itu Mbak Gio. Makanya nantinya akan ada perbedaan nih jumlahnya saham syariah yang ada di daftar efek syariah maupun yang di ISSI. ISSI, oke memang nanti ada daftarnya sendiri gitu ya Mbak ya? Betul Baik, Mbak. ini pertanyaan selanjutnya kita ada juga yang menanyakan apa perbedaan antara IHSG dan ISSI itu sendiri Mbak Uri? Ya, gampangannya IHSG itu kan dia semacam indeks seluruh saham gitu ya yang tercatat di bursa efek gitu ya. Sementara Ya. kalau ISS ini ibaratnya syariahnya gitu ya. Hmm. Jadi dari ISG tadi yang seluruh saham tercatat di bursa efek dilihat nih melalui tadi screening tadi Mbak Gio, mana yang termasuk saham syariah. Nah, itulah yang menjadi semesta atau isi dari indeks saham syariah Indonesia. Ibaratnya kalau indeks yang konvensionalnya ISG, nah itu syariahnya adalah ISSI gitu. Oke, Kurang lebih baik. seperti itu. Oke, baik baik. Ini menarik sekali sih pembahasannya, makin jelas, kita makin kenal lebih detail untuk, efek syariah itu sendiri ya, Mbak Uri ya. Makasih banyak untuk materi yang disampaikan nih, Mbak Uri, Baik, atas waktunya sama. juga. Dan ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak sih, cuma mungkin, nanti bisa juga, ada platform khusus nggak sih, Mbak Uri, dari OJK sendiri yang menyediakan untuk tempat kita bertanya terkait pasar modal syariah itu sendiri? Iya, bisa Mbak Gio, kita cukup aktif ya di medsos ya, terutama Instagram gitu. Mungkin nanti teman-teman atau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang mau ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung gitu ya follow gitu dan juga ngelihat update-updatean kita. Ya insya Allah itu selalu update gitu. Ada di pasar modal underscore pasar underscore modal underscore syariah. Nanti di slide terakhir sebenarnya ada Mbak Gio mungkin bisa dipublish gitu ya Oke. untuk medsos dari pasar modal syariah sendiri. Oh, baik. Untuk, yang tadi @pasar_modal_syariah Iya, Instagram-nya berarti ya? betul. Itu Itu untuk update bisa Instagramnya. untuk Mhm, oke, baik. Bisa bertanya di situ juga untuk betul. lebih detail dari, pasar modal syariah jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh. Baik, oke. Makasih banyak loh Mbak Uri untuk waktu dan kesempatannya kali Siap, ini. sama-sama Mbak Gio. Iya. Oke, kita tutup untuk sesi webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya Mbak Uri Ekawati Putri untuk penjelasan yang sangat detailnya ini.
Baik, Oke, sama-sama Bagio. baik. Oke, teman-teman Panin Sekuritas, kali ini kita juga udah selesai untuk pembahasan terkait pengenalan pasar modal syariah dan indeks saham syariah bersama Mbak Wuri Ekawati Putri. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.